Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Norma Wika Jayanti, guru kelas SD Negeri 2 Keloran, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, sekaligus mahasiswa program profesi guru dalam jabatan Piloting 3 tahun 2024 di LPTK Universitas Tidar Magelang dengan nomor induk mahasiswa 24803070086. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Kencang kanan, gerak, Pak, gerak. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu dengan lagu yang seperti biasa kita nyanyikan setiap paginya. Mas Yo, pimpin teman-temannya. Ke atas menggapai bintang, Tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang. Turun yang rapi siap berdoa. Putar-putar tangan diputar. Gulung-gulung tangan digulung. Ular melingkar di pagar bunda. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Tepuk jari satu, tepuk jari dua, tepuk jari tiga, tepuk jari empat, tepuk jari lima, berbunyi semua. Satu, dua, tiga, bersiap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua, menjadi jembatan loncat. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat, menjadi kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam, menjadi menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan, menjadi telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi 10, bersiap berdoa. Duduk, siap gerak, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 4. Siap. Kelas 4. Siap.
Kelas 4 bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Kelas 4 semua memang hebat. Hebat. Sudah siap? Siap. Apa yang kita pelajari hari ini? Sebelum kita pelajari hari ini, untuk menguatkan rasa patriotisme kita, nasionalisme kita, kita berdiri dulu menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Siap? Siap. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Boleh duduk kembali. Tepuk PPP. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, menahan kritis. Hore! Sudah semangat? Sudah. Tepuk semangat. Materi apa yang kita pelajari hari ini? Kita belajar mengenai bagian tubuh, tumbuhan, dan fungsinya. Apa tujuan pembelajarannya? Kita belajar dari bagian-bagian tubuh tumbuhan. 1. Peserta didik dapat menelaah bagian-bagian tubuh tumbuhan dengan tepat. Yang kedua, kalian nanti, yaitu peserta didik, dapat menyimpulkan fungsi dari bagian-bagian tumbuhan dengan tepat. Sudah tahu belum apa itu tumbuhan? Sudah, no? Itu tumbuhan toh? Di luar banyak kan? Banyak. Tadi waktu kalian mau ke sekolah, naik sepeda atau jalan? Pasti di sekeliling kalian ada tumbuhan. Benar tidak? Lihat apa tadi? Pohon jambu, pohon kapuk, pohon mangga, bunga kamboja, dan banyak lainnya. Ada enggak kalian suka makan sayur? Suka. Apa sayuran favorit kalian? Bu Guru tanya. Wortel, brokoli, kentang. Siapa yang suka bayam? Bu Guru tanya yang suka bayam. Bayam itu yang dimasak apanya? Bagian dari apanya? Daun. Terus? Sama batang. Betul sekali. Terus kalau wortel? Beneran. Wortel itu tumbuhnya di atas tanah apa di bawah tanah? Di bawah tanah. Berarti itu apanya? Akarnya. Yang suka kentang? Ya, kentang itu bentuknya apa? Ya, bulat tapi tidak bulat banget. Nah, itu bagian tumbuhan apanya itu? Itu adalah bagian batangnya. Kalian tahu brokoli? Tahu. Itu sebenarnya adalah bunga. Bunga yang belum mekar. Kita mempelajari bagian-bagian dari tumbuhan. Apakah itu tumbuhan? Di sini ada yang tahu pengertiannya? Apa persamaan tumbuhan, manusia, dan hewan? Ada yang tahu? Sama-sama makhluk hidup. Betul, Mbak Syafira. Sama-sama makhluk hidup. Lalu sekarang apa perbedaannya? Ada yang tahu? Coba lihat sini. Tumbuhan adalah makhluk hidup yang memiliki kemampuan Betul sekali. Tumbuhan mampu bisa menghasilkan makanan untuk tubuhnya dari tumbuhan itu sendiri.
Jadi ini tanaman apa? Tomat. Tomat ini pada bagian bawah di tanah itu ada apa itu? Selanjutnya atasnya? Betul. Setelah batang, apa yang hijau-hijau itu? Daun. Selanjutnya, setelah daun muncul, tumbuh apa? Bunga. Setelah bunga tumbuh, apa yang ada? Buah. Di dalam buah terdapat biji. Jadi bagian-bagian tumbuhan itu, bagian bawah ada akar. Terus penumpangnya, setelah akar ada setelah batang tumbuh daun, warnanya hijau. Lalu ada bunga yang muncul. Setelah bunga muncul ada buah. Setelah itu ada biji. Apakah setiap tanaman itu memiliki bunga? Tidak. Setelah kita mengetahui bagian-bagian dari tumbuhan, coba lihat ke depan. Itu ada fungsi dari apa itu? Akar. Yang A itu akar serabut, yang B tunggang. Fungsinya apa dulu? Akar berfungsi mencari nutrisi atau air dalam tanah yang akan disalurkan ke batang. Nah, yang kedua, memperkuat berdirinya dari tumbuhan. Yang ketiga, maka dari itu wortel itu akar, bisa menyimpan makanan. Akar tunggang itu akar yang tumbuh dari batang masuk ke dalam tanah. Cabang-cabang akar akan keluar dari cabang utama. Sedangkan akar serabut yaitu akar samping yang keluar dari pangkal batang. Akar ini menggantikan akar tunggang yang tidak berkembang. Contohnya apa yang akar tunggang? Ada mangga, ada jeruk, ada jambu, ada cabai, ada lain sebagainya. Sedangkan akar serabut ada padi, jagung, dan rumput. Mas Gio, coba baca ini fungsi batangnya apa? Tempat tumbuhnya daun untuk fotosintesis. Lalu? Jalur lewatnya air dan garam mineral dari dalam tanah ke daun. Lalu? Untuk penopang tumbuhan. Sudah paham ya? Sudah. Batang tadi dibagi menjadi berapa? 3 jenis. Pertama ada batang apa itu batang kayu? Batang yang keras dan kuat karena sebagiannya terdiri atas kayu. Yang kedua, batang basah, berlunak, lunak, dan berair. Contohnya apa ini? Bayam dan kangkung, dan masih banyak yang lainnya. Yang ketiga adalah batang apa itu? Batang rumput, batang yang tidak keras dan mempunyai ruas-ruas yang nyata, seringkali berongga. Itu contohnya apa? Pegagan, serai. Setelah ke batang, kita masuk ke daun. Daun yang menyirip, terus daun menjari, daun melengkung. Selanjutnya daun apa? Sejajar. Apa itu fungsi daun? Fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Yaitu menyintesis bahan organik menggunakan apa? Sinar matahari. Sebagai sumber energi, ini ada sel khususnya untuk perubahan energi itu. Disebut apa? Kloroplas. Ada juga zat hijau daun namanya apa? Klorofil. Sekarang ada lagi sebagai alat pernapasan tumbuhan dan tempat terjadinya penguapan. Yang ketiga apa ini? Bunga. Itu untuk apa bunga? Untuk perkembangbiakan atau reproduksi. Nah, setelah itu bunga juga menjadi perhiasan yang membuat tumbuhan menjadi indah. Nah, bunga juga yang menghasilkan bijinya. Apa fungsinya buah?
untuk melindungi biji. Selanjutnya cadangan makanan, lalu sumber makanan yang bisa dikonsumsi kita. Nanti dibagi Bu Wika LKPD-nya dan kalian diskusikan bersama teman-teman kalian dalam satu kelompok. Nanti beda-beda, ada yang memakai video, ada yang memakai tanaman asli, ada yang memakai gambar. Ya, ini nanti untuk Mas Gio. Kalian mengamati dulu kelompoknya Kaila, kamu mengamati tanaman asli, ya. Terus kelompoknya Yusuf, kalian mengamati gambar yang sudah diberikan Bu Wika sambil diwarnai, oke? Ya. Kelompoknya Safira, kalian lihat video dulu. Kalian tulis nama kelompoknya di sini di papan-papan ini, ya. Nah, materinya yaitu tadi bagian tubuh-tumbuhan. Ada tujuannya yang disampaikan Bu Wika, bisa dibaca di LKPD itu. Lalu ada petunjuk pengerjaannya. Lalu ada langkah kegiatan yang harus kalian lakukan. Dan alat dan bahannya sudah ada di meja kalian masing-masing. Gitu nggih? Nah, misal ada kesulitan, bisa bertanya pada Bu Wika. Dilihat dulu ini videonya. Setelah itu nanti ini dibaca. Ini sudah diisi belum? Nanti kalau sudah diwarnai ini diisi namanya. Nama kelompok. Pakai ballpoint, ya. Nah itu ini nanti dikerjakan. Ini kan ada soalnya. Nah, ini sudah diamati, bagiannya. Nah ini nanti digunting terus ditempelkan ke bagian-bagiannya. Tidak boleh, nanti ada bisa. Lalu ini diisi fungsinya. Sudah selesai? Ya segera 2 menit lagi, nanti lalu presentasi ke depan. Kelompok 1 dari kelompoknya Safira dengan media video bisa maju, semua maju ke depan, bisa disampaikan. Yang lain memperhatikan ya. Akar berguna menyerap air zat dari tanah. Ya. Batang berguna menyalurkan air ke tempat yang lain. Ya. Daun berguna menghirup udara dioksida dan bunga berguna sebagai bunga akan berkembang menjadi buah. Buah berguna sebagai cadangan makanan atau melindungi biji. Kita beri tepuk tangan untuk kelompoknya Safira. Lalu kelompoknya Mas Yusuf bisa maju dulu. Saya Yusuf. Saya Alka. Bunga berfungsi sebelum buah tomat. Buah tomat berfungsi untuk mengambil biji di dalam tomat. Daun untuk tempat terjadinya fotosintesis. Ya. Akan menyalurkan air ke daun. Untuk menyerap air mineral. Sekarang boleh duduk. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok bunga sepatu. Kelompoknya Mas Gio bisa maju. Saya dari kelompok Mati. Nama saya Kaila. Nama saya Aka untuk menyimpan air mineral. Lalu tempat tumbuh daun untuk fotosintesis. Daun tempat terjadinya fotosintesis. Bunga akan menjadi buah. Tempat terjadinya penyerbukan pengembangbiakan tumbuhan. Buah untuk melindungi biji sebagai cadangan makanan. Boleh tepuk tangan untuk kelompoknya Melati. Tadi ada batang. Batang itu ada berapa jenis? 3 jenis. Batang apa? Keras, batang basah, batang
rumput ada 3. Sedangkan daun ada berapa? 4. Daun apa? Daun menyirik. Lalu menjadi daun sejajar, melengkung. Sudah tahu? Bunga tadi menghasilkan apa? Buah. Buah di dalamnya terdapat apa? Biji. Fungsi-fungsinya nanti dipahami lagi, ya. Semuanya sudah mempresentasikan hasil belajarnya hari ini. Sekarang duduk rileks dulu, dilemaskan tubuhnya, tarik nafas dalam-dalam. Dari hidung dikeluarkan. Tarik lagi. Dikeluarkan. Sudah sedikit rileks? Tadi yang ototnya kencang. Tadi yang tegang maju presentasi ke depan sudah rileks kembali. Masih ada video yang harus kalian amati. Terus keluarkan buku catatan kalian. Kalian mencatat poin-poin pentingnya. Satu anak nyatet masing-masing, tidak satu kelompok. Jadi semua harus mencatat. Halo adik-adik. Coba kalian perhatikan, ada pohon yang sangat besar. Pohon tersebut memiliki bunga dan juga ada buahnya yang sepertinya sangat lezat untuk dimakan. Namun, apakah kalian tahu mengapa tumbuhan dapat berdiri dengan tegak dan juga dapat berbunga dan berbuah? Ibaratnya, tumbuhan itu seperti manusia yang memiliki tangan dan kaki. Setiap anggota tubuhnya memiliki peran masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Hei, lihatlah, hujan datang dengan derasnya. Namun pohon itu tetap berdiri dengan tegak. Meskipun tumbuhan terkena hempasan angin, hujan, bahkan terkadang hewan ataupun kita, manusia, memanjat pohon tersebut, namun pohon tersebut tetap berdiri dengan tegak. Tumbuhan dapat berdiri dengan tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar ini terbagi menjadi 2 jenis, yakni akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah satu akar utama yang tumbuh lurus jauh ke dalam tanah. Sedangkan akar serabut adalah akar yang muncul dari bagian pangkal batang tumbuhan yang berbentuk serabut serta tidak mengalami pembesaran atau perkembangan. Setelah akar, ada juga bagian lain dari tumbuhan yaitu batang. Apakah kalian tahu fungsi dari batang? Air dan mineral yang diserap oleh akar akan diangkut ke daun melalui batang. Selain itu, batang juga berfungsi sebagai badan pohon untuk menopang pohon agar tetap berdiri dengan tegak. Nah, setelah air dan mineral tadi diserap oleh akar dan diangkut melalui batang, maka sampailah air tersebut pada tujuannya, yaitu daun. Daun berfungsi sebagai alat fotosintesis dan juga sebagai tempat untuk menyimpan cadangan air dan makanan. Namun, apakah kalian tahu apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Hei, coba lihat, pohonnya mulai berbunga. Apakah kalian tahu fungsi bunga pada tumbuhan? Fungsi bunga pada tumbuhan adalah sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan.
bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Nah, biji inilah yang nantinya bisa ditanam kembali untuk menjadi tumbuhan yang baru. Wah, pohonnya sudah mulai berbuah. Nampaknya buahnya juga sangat lezat untuk dimakan. Apakah kalian tahu fungsi dari buah? Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan untuk melindungi biji yang ada di dalamnya. Selain itu, buah juga dapat dimakan oleh manusia ataupun hewan. Nah, kalian sudah mengetahui bagian-bagian dari tumbuhan beserta fungsinya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Thank you. Sudah? Sudah paham? Sudah dicatat poin-poin pentingnya? Apa toh inti dari pembelajaran kita kali ini? Jadi, bagian tumbuhan ada 5. Apa sajakah itu? Ya. Batang memiliki fungsi. Apa salah satu fungsinya? Menopang bagian tumbuhan serta menyerap air dan mineral. Yang kedua, batang memiliki fungsi apa? Ya, betul. Yang ketiga, fungsinya apa? Melakukan atau tempat fotosintesis, yaitu membuat makanan dari tumbuhan. Yang keempat ada bunga. Betul sekali. Fungsinya buah. Yang kelima, buah. Apa fungsinya? Sebagai cadangan makanan. Bu Guru ada soal yang harus kalian kerjakan. Siap? Siap. Nanti ada waktunya. Nanti waktu Bu Guru meminta kembali soalnya harus sudah dikumpulkan. Tulis nama dan kelasnya. Silakan dikerjakan. 1 menit lagi. Sudah? Nanti yang sudah, Mas Yo minta sama teman-temannya dikumpulkan ke Bu Wida. Sudah semua Mas Yo? Sudah. Tadi bagaimana waktu pembelajaran, perasaan kalian? Senang? Menyenangkan? Menyenangkan. Sebelum Bu Wika menutup pembelajaran kali ini, kita menyanyikan lagu daerah dulu. Bisa berdiri semua. Kencet dolanan ning jaba, padang bulan padange kaya rina, rembulane sing awe-awe, ngelingake aja padha turu sore. Suwe ora jamu kadang tela, suwe ora ketemu pisan aja gelang, gembelengan nyunggi wakul-kul, gembelengan wakul glimpang sekane dadi salatan, wakul glimpang sekane dadi salatan. Sudah boleh duduk? Kita tutup dengan doa. Mas Ducio, pimpin doanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.